Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami WN Channel. Kali ini kita akan belajar membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa VB yang mana disupport oleh aplikasi yang namanya Visual Studio 2012. Oke, sekarang kita langsung saja membuka Visual Studio 2012-nya. Pertama kita klik New Project. Dan di sini namanya kita ganti menjadi kalkulator. Dan pastikan di sini VB. Lalu pilih yang Windows Phone Application karena kita di sini menggunakan bahasa VB. Selanjutnya kita klik OK. Oh ya, untuk teman-teman yang belum memiliki Visual Studio yang Ultimate 2012, nanti bisa download, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya ketika sudah muncul seperti ini di lembar kerja kita masuk ke bagian properties, lalu teks. Di teks ini kita ganti menjadi kalkulator. Kemudian di toolbox kita cari namanya yang label dan button. Oke, selanjutnya di label dulu. Bagian label kita masuk lagi di bagian properties. Di sini kita cari yang font. Kita ganti ukurannya menjadi 12, kemudian bold. Oke, langsung kita klik OK. Selanjutnya kita geser ke kiri, lalu di button. Di button ini fontnya kita ganti juga menjadi 12 bold, terus OK. Lalu for colornya kita ganti putih karena backgroundnya nanti kita ingin merubah menjadi sedikit gelap. Kita ganti putih, lalu back colornya kita ganti yang agak gelap, ini OK. Selanjutnya kita tinggal mengatur ukurannya. Di sini kita ganti yang flat stylenya. Flat stylenya kita ganti flat saja supaya tidak ada garis kotak di sampingnya. Lalu teksnya kita ganti angka 1. Kemudian kita tinggal atur segini. Oke. Selanjutnya kita tinggal susun. Kita kecilkan lagi. Oke, kita panjangkan sedikit. Nah, ini tinggal kita copy saja, copy paste. 1 2 sebanyak 17 kali. 1 2 3. Kita besarkan lagi, panjangkan lagi. Oke. Kemudian kita di sini buat tombol tambah kepanjangan segini. Artinya digeser. Oke. Kemudian copy paste. Sini tinggal kita ganti teksnya saja. Ini kita buat teksnya menjadi 0. Kemudian ini 1 sudah betul, kemudian ini 2, lalu ini oke. Selanjutnya ini kita buat simbol plus sebagai tambah, lalu ini min sebagai kurang, lalu ini kali, kemudian yang terakhir adalah bagi kita buat tanda garis miring saja. Lalu yang terakhir adalah sama dengan.
Oke. Untuk desainnya kita sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita masuk ke pengodingan. Sebelumnya kita double klik dulu di lembar kerjanya, double klik. Sebelum kita masuk di codingan lembaran kerja, kita buat variabel di atas terlebih dahulu. Namanya adalah variabel global, agar semua dari button-button setiap codingan, setiap sub-subnya itu bisa mengakses tanpa membuat variabel baru lagi. Kita buat friend, oke, hasil as single sama dengan 0. Oke, terus dim proses as, tipe datanya adalah string, kita buat kosong. Selanjutnya dim proses hitung as, tipe datanya adalah boolean, kita buat false. Selanjutnya kita masuk di bagian codingan lembaran kerja. Pertama kita buat yang proses hitungnya ini menjadi false. Selanjutnya proses ini kosong, lalu hasil adalah 0, kemudian label teks, label 1 titik teks sama dengan 0. Oke, di sini kita membuat variabel proses dengan tipe data string. String artinya adalah kebalikan dari integer, yang mana integer itu khusus untuk angka, kalau string itu untuk karakter. Kemudian kalau yang boolean, ini boolean itu tipe data yang isinya hanya ada false dan true. Kalau tidak false ya true. Selanjutnya kita kembali ke desain, kita codingan ke angka 0. Selanjutnya kita buat dulu if proses hitung sama dengan true or label 1 titik teks sama dengan 0, maka label 1 titik teks sama dengan 0, terus proses hitung titik teks, proses hitung sama dengan false, kemudian else terus label 1 titik teks sama dengan label 1 titik teks ditambah 0. Maksudnya ini seperti apa? Jika di angka 0 ini nanti tidak akan kelihatan. Sekarang begini saja, kita copy yang bagian if sampai if, kita copy saja, lalu kita masuk ke desain lagi, kemudian kita klik yang angka 1. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian yang angka 0 ini kita ganti menjadi 1, yang ini juga menjadi 1. Oke. Sekarang maksudnya adalah seperti ini. Jika proses hitung ini ada isinya true atau label 1 titik teks adalah 0, berarti yang label teks ini kan di awal di lembaran kerja, codingan lembaran kerja ini kan pasti memasukin angka 0, karena setiap kita membuka kalkulator tersebut tulisan label 1 ini harus berupa angka 0. Nah, jadi jika tadi proses hitung atau label 1
satu titik teksnya ini berupa 0, maka ketika kita klik 1, maka label teks 1, label 1 ini akan berubah menjadi angka 1. Nah, kemudian apabila tidak, maksudnya tidak ini ketika angkanya tidak 0, kan kita sudah mengklik 1 kali, maka label 1 ini akan berubah menjadi 1, bukan 0 lagi. Nah, kemudian jika sudah tidak 0, maka dia masuknya ke sini. Label satunya akan terisi menjadi label 1.1. Jadi kita klik 1, di sini angkanya 1, lalu klik 1 lagi, maka di sini ada 1 lagi. Jadi 1, 1, 1 dan seterusnya. Itu adalah maksud dari codingan seperti ini. Oke, sekarang kita langsung start saja supaya kita bisa melihat maksud dari codingan ini seperti apa. Kita klik start. Di sini ada angka 0. Kemudian kalau kita klik 1, dia akan berubah menjadi angka 1. Karena jika label 1 itu isinya 0, kemudian kita klik angka 1, maka label 1 titik teksnya tadi atau yang angka 0 tadi itu akan berubah menjadi angka 1. Dan proses itunya menjadi false. Maksudnya false itu sudah berhenti, tidak memutar proses yang ada di atas lagi. Nah, kemudian apabila else, kebalikan dari if yang di atas, jadi apabila label satunya ini tidak berupa 0, berarti di sini kan sudah menjadi 1, maka label satunya tadi label 1 ditambah 1. Jadi ketika kita klik 1 lagi, maka akan ditambahkan angka 1 dan seterusnya. Oke, sekarang kita berhentikan, terus kita masuk lagi, tinggal kita copy paste semua codingan ini di setiap angka dari 0 sampai 9. Tadi 1 sudah, tinggal 2, paste, tinggal merubah angka ini menjadi 2. Oke, semua angka sudah terisi codingan. Selanjutnya tinggal kita mengisi codingan bagian button tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Pertama kita isi yang tambah dulu. Pada bagian tambah kita masukkan di sini, kita panggil tadi variabel proses yang isinya adalah tangga. Kemudian hasil sini file label 1 titik teks. Oke, kemudian proses hitungnya true sama dengan true. Oke, maksud dari codingan di sini adalah proses dan file ini tidak akan berfungsi, dalam artian tidak akan kelihatan ketika kita klik tambah, karena ini proses dan hasil ini akan kelihatan ketika kita membuat codingan di dalam tombol sama dengan di sini. Jadi pertama kita membuat variabelnya di sini dulu, lalu yang bakalan kelihatan di tombol button ini, tombol tambah ini adalah proses hitung, yang mana artinya adalah true. True itu artinya pertama kita klik angka 1, kemudian kita klik tambah, lalu kita klik angka 1 lagi, maka dia akan tetap menjadi angka 1 di sini. Sekarang kita langsung praktek saja supaya tidak bingung. Kita langsung start. Di dalam tombol tambah di sini kita pertama klik angka 1, kemudian kita klik tambah,
maka kita klik di sini angka 2, angka 1 tadi bakalan tertimpa dengan angka 2. Berbeda lagi ketika kita klik 1, 1, 1, 1 atau 2, 2, 2 tanpa klik tombol tambah, maka dia tidak akan tertimpa dengan angka baru. Itulah fungsinya dari proses hitung yang mana tipe datanya tadi adalah boolean antara true dan false. Selanjutnya kita tinggal membuat, kita copy paste saja, copy. Selanjutnya kita buat tombol kurangnya, jadi tambah, ini kurang, terus kali, terus bagi, kita rubah jadi bagi. Oke, selesai. Untuk tambah, kurang, kali, dan bagi sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita klik yang sama dengan, kita double klik, lalu kita isi select. Oke, case proses. Nah, proses yang telah kita buat tadi seperti ini, yang ini tadi kita panggil di sini select, sini ada case-nya ya, select case. Nah, select case proses, sini kita ambil case-nya, tambah kalimat tambah tadi yang di dalam variabel proses, lalu hasilnya, hasil ini, hasil yang pertama ini adalah isi dari hasil variabel yang kita buat setiap button tambah, kali, bagi, kurang yang tadi kita buat. Kemudian ini adalah tambah file buka kurung, tutup kurung, terus label 1 titik teks tutup kurung. Kita tinggal copy saja yang bagian sini, selanjutnya paste 1, 2, 3, 4. Oke, kita tinggal rubah lagi, tambah, kurang, kali, terus bagi. Sininya jangan lupa juga untuk dirubah kalau kurang. Terus kalau kali ini menggunakan simbol bintang, lalu kalau bagi menggunakan garis miring. Oke, selanjutnya kita coba tes. Oke, pertama kita klik angka 1, kemudian tambah angka 3 sama dengan, nah kenapa ini tidak berjalan? Karena di tombol button ada codingan yang kita lupakan, yaitu untuk menampilkan hasil, yang mana hasil ini adalah penjumlahan dari hasil variabel tadi, kemudian ditambahkan dengan angka baru. Kita buat untuk menampilkan variabel hasil di sini, label 1 titik teks sama dengan hasil. Nah, kemudian proses hitung sama dengan true. Nah, sekarang kita coba angka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. Oke, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8, terus 9 dibagi 3 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, jadi semua tombol di sini sudah berfungsi. Sekarang kita akan membuat tombol yang mana ketika kita tekan 1 1 1 1 2 3 4 5, di sini harusnya ada tombol hapus jika kita salah memasukkan angka, dan juga ketika kita ingin mereset semua angka yang ada di sini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke desain, kita copy ini, paste, lalu kita taruh di sini, kemudian paste lagi, kita taruh di sini. Oke, yang ini kita teksnya kita berubah jadi tanda siku, terus kalau yang ini kita rubah menjadi C, artinya adalah clear data. Kemudian yang tanda siku yang C dulu, kemudian yang C ini untuk menghapus atau mereset semua angka yang telah kita ketik. Kita tinggal masukkan label 1 titik teks sama dengan 0. Nah, jadi akan tereset menjadi 0. Lalu yang untuk menghapus satu angka dari belakang, kita tinggal masukkan coding if label 1 titik teks titik length titik kurung 0, then label 1 titik teks label 1 titik teks titik remove titik teks sama dengan label 1 titik teks titik remove buka kurung tutup kurung, di dalamnya label 1 titik teks titik length min 1. Nah, maksud dari codingan ini adalah apabila label 1 ini lebih dari 0, maka label 1 ini bakalan meremove semua teks yang ada di label 1 itu dikurang dari 1 per 1, yaitu yang diambil dari belakang, dari terakhir kali yang diketik. Oke, langsung saja coba kita tes. Pertama kita klik 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kita kepengen ngapus dari angka 9 dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya tinggal kita kepengen clear data, kita tinggal C. Oke, sekian tutorial cara membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa VB Visual Studio 2012. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa yang buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis dan akan membuat saya pribadi akan tambah bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.